Dan di antara banyak akhlak yang perlu kita teladani dalam kehidupan kita adalah bagaimana caranya kita semua berbakti dan memuliakan kedua orang tua kita. Ini yang menjadi tema kita kali ini. Keajaiban doa orang tua, wabil khusus ibu kita. Sekarang saya mau tanya, siapa di antara bapak ibu di sini yang merasa banyak salah sama orang tuanya? Saya. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Saya. Bapak ibu mohon maaf ya, kalau nanti bicara orang tua mungkin saya akan agak sedikit mellow, agak sedikit banyak sedihnya. Karena banyak sekali momentum dalam kehidupan saya yang rasanya belum bisa membalas kebaikan orang tua. Saya ditinggal ayah saya usia kelas 1 SMP waktu itu. Kemudian ditinggal oleh ibunda saya ketika mau kuliah kalau tidak salah ketika itu. Seandainya waktu bisa berulang kembali, saya ingin diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengulang kehidupan saya dan meminta agar Allah tidak mencabut usia orang tua saya dulu, sampai kemudian saya bisa berbuat baik sama orang tua saya. Hilman, memangnya dulu punya banyak salah? Banyak sekali. Ayah bunda jangan lihat saya sekarang. Dulu saya kecil, Masya Allah, aktif, nakalnya luar biasa. Saya nggak pernah kebayang kalau hari ini saya bisa bicara depan bapak ibu semua. Malu saya. Takut sama Allah karena dulu belum bisa membahagiakan orang tua saya. Padahal saya percaya apapun yang kita dapatkan hari ini Bapak Ibu sekalian, itu hakikatnya bukan semata-mata karena ikhtiar kita, tapi karena ada doa orang tua kita. Percaya apa enggak kira-kira? Yakin apa enggak? Yakin. Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, murka bencinya Allah ada pada murka bencinya orang tua. Kalau hari ini kamu sukses nak, kalau hari ini kamu bahagia nak, kalau hari ini kamu berhasil nak, sejujurnya bukan hanya karena ikhtiar anda, bukan hanya karena usaha anda, tapi bisa jadi karena ada doa-doa terbaik orang tua kita, yang orang tua kita barangkali tidak pernah memperlihatkan doanya kepada kita. Saya masih ingat sekali Bapak Ibu sekalian, boleh sedikit cerita ya. Satu kali ibu saya itu almarhumah ya, Allahu yarham. Ibu saya itu punya penyakit stroke. Jadi sebelah kiri itu tidak bisa bergerak secara normal. Kebiasaannya, kalau saya sedang libur dari pesantren kemudian pulang ke rumah, maka saya biasanya itu nyuapin ibu saya. Jadi almarhumah ibu itu kalau ada saya itu makannya pengen sama saya gitu, karena kebetulan saya anak bungsu. Jadi kami 9 bersaudara, ini Ustadz Asep ini kakak saya yang ke-8 Pak. Di Lampung ini saya punya kakak, ada 5 kakak di Lampung. Jadi bagi kami Lampung, bagi saya Lampung itu bukan tempat yang asing. Lampung ini begitu dekat dengan saya. Kami asli orang Garut memang, tapi banyak kakak yang kesini. Dulu yang pertama kesini ada Dr. Ruhban Mashkur. Beliau juga dulu tinggal di sini, bahkan jamaah di Al-Muhajirin. Kemudian yang kedua ada kakak kami yang aneka printing, mungkin tahu Bapak Ibu. Ada kakak saya yang perempuan Teh Yuyun, kemudian punya suami Aperi, aneka printing. Kemudian yang ketiga, ini yang adain ini semua, ini ada layar dan segala macam, ini Asep di belakang yang ngurusin media kita. Yang terakhir ini Ustadz Asep. Jadi sejujurnya Pak, ini kalau boleh saya milih, saya tuh nggak mau ceramah siang ini, karena ada guru saya, Ustadz Asep. Jadi ini saya kayak latihan muhadharah di pesantren Pak. Dilihat langsung oleh Ustadz Asep. Ini kakak saya Pak. Saya masih ingat, ibu kami itu, orang tua kami itu mendidik kami itu kerasnya luar biasa. Almarhum ayah itu begitu keras, almarhumah ibunda itu begitu lembut. Satu kali ibunda itu punya penyakit stroke ringan, jadi kebiasaannya pengen disuapin nama saya kalau saya pulang dari pesantren. Satu kali sarapan pagi-pagi kalau tidak salah, saya suapin ibu saya. Satu saat tiba-tiba ibu saya bilang begini, nonton TV ada ceramah Ustadz di TV. Kata ibu saya, Iman, saya dipanggil Iman di rumah. Nama saya Hilman tapi dipanggil Iman. Iman, nanti mama bakal lihat Iman ceramah di TV.
Saya masih ingat kalimat itu. Nanti mama bakal lihat Iman ceramah di TV. Terus waktu itu saya jawab, gimana caranya mah? Kita orang kampung, orang susah, orang desa, dari Garut ke Jakarta, rasanya nggak mungkin gitu loh. Tapi apa jawaban ibu saya? Aminkan aja. Aminin we, gitu kalau bahasa Sunda. Aminkan saja. Terus saya bilang, amin mah. Dan itu nggak diucapkan sekali. Setiap sarapan itu kami suapin lagi. Ibu saya bilang lagi, nanti mama bakalan lihat Iman ceramah di TV. Bakal nonton Iman ceramah di TV. Allahu Akbar. Tidak lama kemudian ibunda itu wafat, meninggal. Bapak Ibu, hari ini saya tiap hari memandu acara serambi Islami di TVRI. Ucapan ibu saya itu kejadian. Banyak orang yang nanya, Ustaz Hilman gimana caranya masuk TV, gimana caranya bisa ngisi di TV. Saya bilang saya bukan anak kiai, saya bukan anak ajengan, saya bukan anak ustaz, saya juga bukan orang yang pinter banget. Banyak yang lulusan pinter-pinter banget tapi nggak tahu jawabannya apa. Cuman kalau boleh saya jawab, ini semua datang karena ucapan ibunda saya yang diaminkan oleh malaikat, diijabah oleh Allah, kemudian diberikan kepada anaknya karena hasil doa ibu kita, ibu saya. Innamal qaul ad-du'a. Setiap ucapan orang tua itu adalah doa. Ustadz, menyesal nggak sekarang? Ya. Apa yang membuat Ustadz menyesal? Satu, hari ini saya di TV, tapi saya sedih karena ibunda saya tidak bisa menyaksikan anaknya di TV. Saya sering membayangkan kalau seandainya mama masih ada, kalau seandainya ibu masih ada, maka saya akan ajak ibu saya untuk syuting. Dulu saya masih ingat ibu banget dengan salah satu ustadz di TV nasional. Senang banget, gak mau ketinggalan dengan ustadz itu. Salah satunya Murabi Ustadz Arifin Ilham. Imamah yang saya gunakan dari beliau. Tidak lama kunjung waktu, kemudian saya tinggal di perumahannya almarhum Ustadz Arifin Ilham. Yang waktu itu ibunda saya begitu senang mendengar zikir Ustadz Arifin Ilham. Anaknya bisa bersanding dengan Ustadz Arifin Ilham. Gimana caranya? Doa. Satu kali ibu saya lihat iklan di televisi. Iklannya pakai bahasa Inggris. Kata ibu saya, Iman, nanti Iman bisa sekolah pakai bahasa Inggris ya, ke luar negeri. Gimana caranya? Saya nggak pernah nyangka. Tapi kemudian saya aminkan, kata-kata ibu saya, aminkan saja. Singkat cerita, kemudian saya dapat pertukaran pelajar ke Jepang. Tidak lama kemudian saya bisa berangkat ke Amerika Serikat, safari dakwah bolak-balik ke sana. Ketika ditanya, apa Ustadz caranya? Gimana caranya? Saya jawab, bukan karena saya pintar, bukan karena saya hebat, tapi saya percaya itu semua karena doa ibu saya. Satu kali mamah dapat kado sejadah, gambarnya Ka'bah. Mamah tuh pengen banget bolak-balik ke Baitullah, karena dulu pernah berangkat ke Baitullah, tapi saat haji itu kalau tidak salah sibuk ngurusin almarhum ayah. Jadi karena almarhum ayah sudah pikun ketika berangkat, jadi agak sedikit diurusin. Jadi mama itu ketika haji sibuknya bukan ibadah dalam tanda kutip gitu ya, sibuk ngurusin ayah, suaminya gitu, ayah saya. Maka ketika dapat sejadah gambarnya Ka'bah, kata ibu saya, Iman, mama teh pengen banget balik lagi ke Baitullah. Terus saya tanya, mama kenapa nggak berangkat ke Baitullah? Kata ibu saya, kan kalau berangkat ke Baitullah harus punya uang, harus punya biaya. Uang mama kan habis buat nyekolahin Hilman, buat nyekolahin Amil, buat nyekolahin Asep, buat nyekolahin Teh Yuyun. Kakak-kakak saya dibiayain sampai habis uangnya buat nyekolahin kita. Sampai kata ibu saya, dipegang pipi saya, Man, kalau mama gak sempat bolak-balik ke Baitullah, mama doainnya Iman bisa bolak-balik ke Baitullah. Ustadz Asep, hari ini Ustadz Asep bisa bolak-balik ke Baitullah. Saya kalau mau ke Baitullah tinggal bilang sama travel tempat saya membimbing travel itu. Kalau ditanya gimana caranya, wallahu alam. Pinter nggak pinter-pinter banget, cerdas nggak cerdas-cerdas banget, nggak punya. Tapi apa yang membuat itu semua ada? Satu, doa ibu orang tua kita. Ridullah fi ridul walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain.
Salasun da'watahu la turad. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak. Doa yang paling pertama, doa orang tua kepada anaknya. Maka belum lagi kita bicara yang lain. Allahu Akbar. Bicara orang tua ini bicara sesuatu yang paling dalam. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah memberikan perintah kepada kamu beribadah kepada Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua. Itu 2 kalimat yang disambungkan dengan waw. Wawnya waw ataf. Kalau waw ataf itu berarti persamaan. Ketika kita taat sama Allah, ibadah sama Allah, maka yang menjadi konsekuensi logis, kita harus taat, berbakti, memuliakan kepada orang tua. Bohong sholat kita, bohong ngaji Quran kita, bohong sedekah kita, bohong setiap kebaikan kita, kalau di sisi lain kita tidak memuliakan kedua orang tua kita. Sholat kita percuma, ibadah kita percuma, baca Quran kita percuma, kalau ada hati orang tua yang tersakiti, terluka karena ulah kita. Pertanyaan saya, kalau ada di antara bapak ibu sekalian, teman-teman sekalian, yang hari ini sedang punya persoalan, sedang punya masalah, coba dievaluasi. Barangkali ada kesalahan kita kepada orang tua yang kita belum sempat memohon ampun, minta maaf kepadanya. Boleh saya bertanya, siapa di antara hadirin yang orang tuanya masih hidup? Dua-duanya, angkat tangan. Baik. Yang orang tuanya sudah tidak ada? Baik. Ustadz, bagaimana caranya kalau masih ada? Bapak Ibu, kalau masih ada, bahagiakan orang tua kita. Bahagiakan. Gimana Ustaz cara membahagiakannya? Mulai dari yang simple-simple. Wala taqul lahuma uf, jangan berkata-kata yang Wala tanharhuma, janganlah berbuat kasar. Wa qul lahuma qaulan karima, dan berkata-katalah yang baik. Kalau bapak ibu masih punya orang tua dan orang tuanya masih ada, masih hidup, masih sehat, jaga baik-baik, bahagiakan, muliakan. Kalau masih bisa tinggal sama kita, tinggal sama kita. Ajak tinggal dengan kita, muliakan. Demi Allah, bapak ibu akan merasakan sakit sesakit-sakitnya ketika sudah tidak punya orang tua, karena kita lupa membahagiakan kedua orang tua kita. Berkata-kata yang baik. Ingat ya, siklus kehidupan manusia itu biasanya balik lagi. Kalau dulu kita masih kecil, tumbuh remaja, jadi dewasa, kemudian tua, kemudian sepuh, Bu, Pak. Kalau sudah sepuh, maka biasanya secara sikap, sifat, karakter orang tua kita balik lagi jadi anak-anak. Sabar. Sabar. Sebagaimana sabarnya orang tua kita ngasuh kita waktu kecil. Waktu kecil kita suruh mandi, kita lari-lari. Nak, mandi, lari-lari. Ibu kita, ayah kita nungguin, sabar biar kita bisa mandi. Mau makan, harus main dulu, betul apa enggak? Main. Maka sama. Kalau sekarang bapak ibu hadirin sekalian masih punya orang tua dan orang tua kita sudah sepuh usianya, maka balik lagi sifatnya seperti anak-anak, muliakan, sabar melayaninya. Karena setiap peluh keringat yang kita keluarkan untuk mengurus orang tua kita yang sepuh itulah, maka pahala Allah mengalir dalam kehidupan kita. Kata-katanya jangan menyakiti, kayak anak-anak Bu, Pak. Anak-anak kalau dikasih kasar dikit ngambek, marah dan segala macam, maka berbuat baiklah. Tolong catat ya, kalau belum bisa membahagiakannya, maka jangan pernah menyakitinya. Catat buat status di Facebook. Kalau belum bisa membahagiakannya, maka jangan pernah menyakitinya. Sama pemirsa Al-Karim TV dimanapun yang menyaksikan, ya, ini pesan dari hati yang paling dalam. Kalau kita masih punya orang tua, sayangi orang tuanya, muliakan orang tuanya, berbakti sama orang tuanya. Karena setiap kesuksesan, keberhasilan kita itu tergantung bagaimana cara kita memuliakan orang tua kita. Ustadz, kalau udah nggak ada gimana Ustadz? Walaupun sudah tidak ada kata terlambat untuk membahagiakan orang tua. Dengan cara apa? Satu, doakan. Hadirin, orang tua yang sudah wafat itu menanti doa terbaik anak-anaknya yang masih hidup di dunia.
Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa bi thalasin. Ketika manusia meninggal terputus semua amalannya kecuali 3 perkara. Sedekatin jariyatin, sedekah jariah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Dan yang ketiga, waladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ustaz, orang tua saya udah nggak ada, ibu saya udah nggak ada, ayah saya sudah nggak ada. Jadilah anak yang soleh, karena anak yang soleh itu doanya menembus ke langit, bahkan menjadi penerang kubur bagi orang tua kita yang sudah wafat. Kalau hadirin tanya ke saya, Ustaz Hilman, kenapa Ustaz Hilman ingin jadi pendakwah? Kenapa Ustaz Hilman ingin jadi da'i? Kenapa Ustaz Hilman ngafal Quran? Kenapa Ustaz Hilman ngafal hadis? Kenapa Ustaz Hilman belajar agama? Satu alasan saya, di antara banyak alasan. Saya ingin di sisa usia yang Allah berikan kepada saya habiskan untuk jadi anak yang baik, anak yang soleh, agar kemudian menjadi pahala terbaik bagi orang tua almarhum orang tua saya. Dikisahkan satu kali ada seseorang yang sudah wafat, kemudian dia bertanya, kenapa kuburanku gelap? Kenapa kuburanku kering? Kenapa kuburanku hampa? Apa jawabannya? Iya. Sedangkan kemarin kuburanku lapang, terang, cahayanya. Apa jawabannya? Iya. Kemarin ada di antara anakmu yang saleh yang mendoakanmu, tapi hari ini ada anakmu yang sedang berbuat maksiat, ada anakmu yang sedang berbuat salah, ada anakmu yang kemudian berbuat dosa, dan dosanya, maksiatnya, kesalahannya menyumbang sesuatu yang menghimpit kuburanmu sehingga tidak bercahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai perempuan yang di luar sana, mohon maaf. Kalau Anda sayang sama ayah Anda, sayang sama ayah, wahai anak perempuan, pakai jilbab, pakai hijab. Karena setiap aurat yang terlihat, sesungguhnya aurat itu jika belum baligh, maka akan yang menanggung dosanya adalah ayahnya. Saya punya anak perempuan 2, Pak. Sebenarnya yang tadi saya ucapkan sebenarnya buat ke saya juga. Hanya sekarang usianya masih kecil-kecil. Tantangan. Jadi artinya kenapa sekarang kita mau soleh, mau baik, mau jadi anak yang taat, semata-mata memang untuk Allah, tapi barangkali ada niatan lain yang kita minta sama Allah, ya Rabb, memang ini semua untukmu, tapi kami ingin menjadi anak yang soleh, yang bisa memberikan kebaikan kepada orang tua kita. Doa bagi orang tua. Saking luar biasanya doa ini diabadikan dalam Al-Quran. Punten Pak, kalau ada doa yang langsung dicantumkan dalam Al-Quran, maka doa ini adalah doa yang jangan ditinggalkan dalam kehidupan kita. Apa doa orang tua? Apa? Allahumma firli wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa doanya? Allahumma, sama-sama, Allahumma firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ya Allah, ighfirli, ampuni dosaku, walidayya dan orang tuaku, warhamhuma dan sayangi kedua orang tua kami, kama sebagaimana rabbayani orang tua kami menyayangi kami, shaghira ketika kecil. Allahu Akbar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah ya, bicara tentang keajaiban doa orang tua sungguh luar biasa. Bahkan dikisahkan ada seorang yang masyhurun fis sama wala masyhurun fil ar, kan? Terkenal di langit tapi tak terkenal di bumi. Siapa? Uwais Al-Qarni. Apa di antara keistimewaannya? Ternyata Uwais Al-Qarni itu punya keistimewaan ngurus seorang ibu yang ibunya dikisahkan lumpuh bahkan buta matanya. Setiap saat, setiap waktu Uwais tidak meninggalkan ibunya. Ketika teman-teman yang lain mengajak bertemu dengan Nabi, bertemu dengan Rasul, berangkat ke Mekah, apa jawaban Uwais? Aku tidak bisa meninggalkan ibuku di rumah, karena aku punya ibu di rumah yang setiap saat butuh aku. Kalau makan, aku yang nyuapin. Kalau ke kamar mandi, aku yang hantarkan. Kalau siang-siang, aku yang temani, bersamai ngobrolnya ibu kita. Sampai satu ketika ibunya meminta kepada Uwais untuk bisa berangkat haji ke Baitullah. Uwais, ibu sudah mendengar tetangga di Yaman ini pada berangkat haji ke Mekah. Bolehkah ibu berangkat haji ke Mekah? Apa jawaban Uwais? Bu,
Berangkat ke Mekah itu harus punya perbekalan, harus punya biaya, harus punya materi. Bagaimana caranya kita bisa berangkat? Apa jawaban ibunya? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ibu doakan nak, ibu doakan nak. Maka apa yang terjadi? Sore hari Uwais menangis sejadi-jadinya karena Uwais tidak pernah menolak kemauan ibunya. Ibunya mau apa? Diberikan. Ibunya pengen apa? Dikasih. Tapi baru hari itu Uwais menolak. Bukan gak mau, tapi gak bisa untuk berangkat ke haji ke Baitullah. Singkat cerita, Uwais mohon kepada Allah, ya Rabb, bagaimana caranya agar aku bisa memberangkatkan ibu untuk berangkat haji ke Mekah? Singkat cerita, Uwais mendapatkan ilham. Apa ilhamnya? Uwais kemudian membeli seekor lembu, yang lembu itu ukurannya kecil. Uwais pelihara lembu itu. Kemudian Uwais siapkan di atas gunung tempatnya, kandangnya. Untuk apa? Untuk latihan punggungnya. Pagi hari Uwais ambil lembu itu, pelihara di samping rumah. Sore hari Uwais antarkan ke atas bukit, disimpan di atas bukit. Berbulan-bulan Uwais urus lembu itu. Singkat cerita, sampai di hari keberangkatan, Uwais bilang kepada ibunya, ibundaku, ummi, katakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kata ibunya, Uwais, kenapa engkau mengajak ibu membaca talbiyah? Kata Uwais, ibu, kita jadi berangkat ke Baitullah. Kata ibunya, bagaimana caranya? Bukankah kita nggak punya onta? Bukankah kita nggak punya perbekalan? Kata Uwais, ibu, sudah berbulan-bulan aku mengurus satu ekor lembu dari ukuran kecil sampai sekarang menjadi besar ukurannya. Aku buatkan kandangnya di atas gunung. Sengaja, Bu, aku latihan punggungku karena aku berniat untuk menggendongmu dari Yaman ke Mekah. Kata ibunya, apakah kamu kuat, Uwais? Bukankah ibu ini berat badannya? Bagaimana mungkin Yaman ke Mekah itu jauh kalau jalan kaki, Uwais? Kata Uwais, Bu, kalau lembu saja, hewan saja, aku urus sampai berat badannya, mana mungkin engkau ibu 9 bulan mengandungku, bersusah payah mengandungku, membawa kemana-mana, melahirkanku hidup dan mati, bahkan nafas terengah-engah, jantungmu berdebar, darahmu habis untuk mengandungku, melahirkanku, mana mungkin aku tidak bisa menggendongmu. Ibunya bertanya, bagaimana caranya? Umi, ibu, aku sudah siapkan kursi kecil. Nanti aku akan siapkan kursi kecil itu di atas punggungku. Nanti engkau naik di atas punggung itu. Kemudian aku akan gendong dirimu dari Yaman ke Mekah. Singkat cerita, di pagi hari ibunya diangkat bersama dengan temannya, disimpan di atas kursi dari punggungnya itu. Uwais berjalan seperti hanya seekor unta itu. Jalannya begini, ibunya di atas, perbekalan tasnya di depan. Berjalan dari Yaman ke Mekah. Sampai kemudian di Mekah, tawaf, sa'i, wukuf di Padang Arafah, mabit di Muzdalifah, lempar jumroh di Mina, selesai semua. Allahu Akbar. Tatkala itu kemudian bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar pernah diceritakan oleh baginda Nabi, ada seorang pemuda masyhurun fis sama wala masyhurun fil ard, terkenal di langit tapi tak terkenal di bumi. Apa cirinya? Cirinya adalah kalau kamu lihat punggungnya, dari punggungnya akan banyak terkelupas kulitnya, darahnya banyak keluar. Itu cirinya. Maka tatkala Uwais bertemu dengan Khalifah Umar kemudian bertanya, wahai pemuda, siapa namamu? Dia menjawab, Uwais. Al-Qarni, min Qarn, dari Yaman. Dari Qarn, dari Yaman. Umar teringat dengan kisah Nabi. Ada seorang yang pernah masyhur, diceritakan masyhur, dan kalau dia berdoa, maka doanya dikabulkan oleh Allah. Sampai kata Umar, buka bajumu, lihat punggungmu. Masya Allah. Ketika dibuka bajunya, dilihatkan punggungnya, ternyata benar, banyak keluar darah dari punggungnya. Kenapa? Karena gesekan kursi akibat menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Kalau dia berdoa, doanya dikabulkan. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kalau Uwais bisa menggendong dari Yaman ke Mekah ibunya, pertanyaan saya,
apa yang sudah hadirin berikan kepada orang tua kita, kepada ibu kita. Satu ibu bisa ngurus 9 anak, tapi kadang 9 anak tidak bisa ngurus satu orang ibu. Kalau kita masih punya orang tua, jaga orang tua kita. Kalau sudah tidak ada, doakan. Setelah itu, lanjutkan kebiasaan baiknya. Jangan sampai hilang kebiasaan baik orang tua gara-gara orang tua sudah tidak ada. Kadang-kadang ada cerita kan, dulu coba si Bu Haji itu masih ada, coba Bu Haji itu masih ada, sekarang anak-anaknya nggak ada yang ngelanjutin. Hati-hati. Lanjutin kebiasaan baiknya. Jangan sampai orang tua kita nggak ada, anak-anaknya tidak ada yang melanjutkan kebiasaan orang tua yang baik-baik itu, karena akan kehilangan daripada kebaikan. Yang ketiga, sambungkan tali silaturahim, kerabatnya, sahabatnya, temannya. Orang tua kita dulu punya teman, punya sahabat, orang tua kita wafat, putus nggak silaturahimnya? Hati-hati. Kalau sekarang kita tahu ada kerabatnya, ada sahabatnya, ada temannya, datangi silaturahimkan. Dan yang keempat, kalau orang tua kita punya wasiat sama kita, penuhi wasiatnya. Kalau orang tua kita dulu pernah bilang, nak, mama tuh pengen bener nak kalau punya uang ngasih AC ke Masjid Al-Muhajirin misalnya. Kemudian teringat oleh kita, penuhi wasiatnya, ganti, berikan AC-nya buat orang tua kita. Karpet pengen nak ganti karpet Al-Muhajirin misalnya. Orang tua kita dulu bilang begitu, maka gantilah karpetnya untuk orang tua kita. Badal, haji, umroh, orang tua kita. Insya Allah, kalau dengan seperti itu kita akan bisa menjemput kebaikan dalam kehidupan kita. Karena ingat, kalau Anda sukses, kalau kita sukses, itu ada doa orang tua kita. Begitupun sebaliknya. Kalau hari ini kita punya banyak masalah, kekurangan, kesibukan, kesempitan, cek, ketuk pintu langit dengan cara berbuat baik sama orang tua kita. Pulang dari sini, yang masih punya orang tua, genggam tangannya, cium tangannya, peluk tubuhnya. Surga ada di telapak kaki ibu kita. Satu kali ada yang bertanya kepada siapakah wahai Rasul kami berbuat baik? Ummuka, ibumu. Kemudian ummuka, ibumu. Kemudian ummuka, ibumu. 3 kali. Tsumma abuka, kemudian ayahmu. Kenapa ayah disebutkan sekali Ustaz, ibu 3 kali? Karena ada hal-hal yang tidak dilakukan ayah tapi dilakukan ibu. Apa? Mengandung. Apa? Melahirkan. Apa? Menyusui. Ayah tidak, maka wajar. Ayah jangan iri. Memang ibu ada levelnya 3 tingkat lebih derajatnya daripada kita. Tapi ingat, bukan berarti kita melupakan juga ayah kita. Jangan. Ayah kita keringatnya, banting tulangnya, capeknya, belanya, tanggung jawabnya. Itulah nilai terbaik dalam kehidupan kita. Kalau masih ada dua-duanya, genggam tangannya, peluk tubuhnya, angkat derajatnya, bahagiakan hari tuanya. Karena insya Allah itulah kebaikan yang akan Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan siang ini Al-Fakir mengingatkan tentang kecintaan kepada Nabi, linier dengan teladan dalam urusan akhlak. Salah satunya adalah akhlak terbaik kepada kedua orang tua kita.